Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang simulasi hasil pengerjaan UAS Desain Proses kelompok A12 yang beranggotakan Robiatul Awaliyah 05181072, Celisia Alfeni 05181076, Umar Fadlan 05181077, Violen Christine Dekin 051878, mengenai methyl acetate synthesis using methanol and acetic acid via esterification reaction dengan target produksi lebih dari 10.000 ton per tahun. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu mengklik New, kemudian pilih Blank Simulation, lalu pilih Create. Pada Properties, kita memasukkan komponen dengan mengklik Find. Komponen yang pertama yaitu ada pilih Equal, kemudian kita masukkan metanol, pilih Find Now, mengklik metanol, dan di Add Selected Compound. Kemudian kita masukkan lagi acetic acid dengan cara yang sama juga. Add Selected Compounds dan pilih Add. Selanjutnya memasukkan methyl acetate, pilih Find Now, pilih methyl acetate, kemudian pilih Add. Dan yang terakhir masukkan water. Add Selected Compounds dan pilih Add, kemudian Close. Selanjutnya, pada bagian sebelah kiri dapat dilihat pada methods itu masih ada tanda berwarna merah. Kita pilih methods, dan kita mengganti method filternya dengan all. Lalu base methodnya di sini kami menggunakan metode NRTL. Kemudian dapat dilihat lagi di methods itu masih ada tanda berwarna merah. Kita klik panah sebelah kiri, kemudian pilih parameter, lalu pilih binary interaction. Setelah tandanya berubah menjadi centang biru, kita sudah bisa run. Oke, baik. Langkah selanjutnya itu memilih simulation. Nah, karena kami menggunakan reactive distillation, maka pilih columns, kemudian abstract, kemudian taruh di canvas Aspen Plus. Nah, diklik saja, kemudian klik tanda kursor di sini. Nah, selanjutnya kita masukkan stream yang masuk ke dalam reactive distillation dan stream yang keluar reactive distillation dengan cara klik stream material, kemudian klik pada tanda panah di feed, kali klik baru kita arahkan misalkan di sini, kemudian klik kembali di sini, kemudian untuk top produknya diklik tanda panah merah di atas, dan untuk bottomnya diklik tanda panah merah di bawah. Nah, setelah sudah selesai, klik kembali tanda kursor di sini. Lalu diberi nama untuk stream yang pertama yaitu metanol, stream kedua yaitu acetic acid, kemudian untuk stream ketiga itu top product, untuk stream keempat bottom.
Dan untuk refraknya kami beri nama RD, Reactive Distillation. Nah, karena flowsheetnya sudah biru, maka kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu memasukkan data di stream metanol dan di stream acetic acid. Caranya tinggal diklik tanda panah di stream, kemudian klik yang acetic dulu. Nah, di sini kami masukkan suhu 30 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Untuk komposisinya berdasarkan jurnal yang kami jadikan sebagai referensi, untuk bagian acetic acid itu sebesar 1000 kmol per hour. Nah, setelah kolom acetic acid centang biru, lanjut ke kolom stream di metanol. Tinggal diklik saja, kemudian isi suhunya 30 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm, dan komposisi yang sama, yaitu pada metanol itu 1000 kmol per hour. Setelah itu kita close streamnya. Nah, lanjut ke blok. Karena blok ini masih tanda merah, tinggal diklik tanda panah putihnya, baru klik RD. Nah, sesuai dengan jurnal yang kami dapat, untuk number of stage-nya itu 60, kemudian memakai condenser total, untuk ribonya tetap kettle, solid phase vapor liquid, dengan convergence-nya standar. Kemudian untuk operating specification, book distillate rate-nya itu sebesar 1000 kmol per hour dengan refrakt rasio 1,8 mol. Nah, apabila sudah centang biru, maka sudah selesai di configuration. Selanjutnya ke stream. Nah, di stream ini kita masukkan feed stream di refraktnya. Metanol masuk ke stream ke stage berapa, dan acetic acid masuk ke stage berapa. Sesuai dengan jurnal yang kami dapat, untuk metanol itu masuk ke stage 50 dengan conversionnya on stage. Lalu untuk acetic acid itu masuk lewat stage 10, conversionnya on stage. Nah, apabila sudah centang biru, maka sudah selesai. Selanjutnya ke pressure. Nah, di sini kami mengasumsikan dengan satunya condensation pressure-nya itu 1 atm. Nah, karena sudah centang biru berarti sudah selesai. Selanjutnya kita masukkan reaction stage-nya, dia itu berada di stage berapa untuk reaksinya. Caranya itu dengan mengklik segitiga putih di sini, kemudian specification, klik baru ke reaction. Nah, starting stage-nya itu sesuai dengan jurnal yang kami dapat, itu dimulai di stage 15 dan ending stage-nya di 60. Untuk reaction ID-nya tinggal diklik new, baru oke saja. Nah, karena udah centang biru berarti udah selesai. Kemudian lanjut ke reaction. Kita klik saja reaction-nya, baru klik R1, baru klik new. Nanti our equilibrium of pressure, reaction nomor 1 oke. Nah, kita masukkan reaksinya sesuai pada soal, dimana untuk reaksinya itu antara metanol dengan acetic acid menghasilkan metil asetat dengan water. Untuk koefisiennya sendiri, untuk reaktan -1, produknya 1, 1. Kemudian close, selanjutnya kita run.
Oke, lanjut langkah selanjutnya. Baik, selanjutnya berdasarkan jurnal yang kami dapat, suhu material feed yaitu 30 derajat Celcius, sedangkan suhu operasi pada reactive distillation yaitu 60 derajat Celcius. Sehingga perlu dilakukan preheating terlebih dahulu dari 30 derajat Celcius ke 60 derajat Celcius dengan menambahkan heat exchanger. Nah, dengan cara klik exchanger, terus pilih heater, lalu diletakkan di tempat yang diinginkan. Kemudian yang kedua juga sama. Setelah itu, HE yang masih belum terhubung, maka dihubungkan dengan cara klik streamnya, stream metanol, lalu klik kanan, lalu reconnect destination, kemudian tanda panah merah diklik, dan dirapikan. Begitu juga dengan acetic acid, reconnect destination. Nah, untuk menambahkan stream dari HE ke reaktor yaitu dengan cara klik material di pojok kiri bawah, kemudian diklik tanda panah merah, dan dihubungkan ke reaktor. Begitu juga dengan acetic acid. Kemudian dikasih nama di stream 5 itu metanol 01, dan yang di 6 acetic acid 01, terus di B2-nya H01, H1, terus di B3-nya H2. Kemudian di bagian simulation sebelah kiri yang di bagian blok yang masih merah, di bagian ya H1 diklik, kemudian suhunya menjadi 60 derajat Celcius, tekanannya 1 atm. Jika sudah centang biru berarti udah selesai. Terus lanjut ke H02 sama 60 derajat Celcius dan 1 atm. Kemudian di bagian RD-nya, di streamnya, jadi yang acetic itu berdasarkan jurnal 10, terus metanolnya 50, on stage conversionnya sudah centang biru, lanjut di run. Oke, mungkin next. Langkah selanjutnya, kita cek result summary, klik stream, didapatkan suhu pada top product 57 dan dan suhu pada bottom 100 derajat Celcius dan fraksi pada top product dengan metil 99% dan bottom 99% water. Tetapi kami menginginkan suhu keluaran pada produk 30 derajat Celcius dan bottom juga, sehingga ditambahkan HE dengan cara klik exchanger plus heater pada top product dan bottom. Setelah itu, klik material, disambungkan, klik stream, klik kanan, reconnect destination, terus klik tanda merah. Dilakukan pada bottom juga, reconnect destination. Setelah itu,
klik kursor di bawah, stream, material, klik tanda merah, tarik ke samping, bottom juga. Setelah itu, klik kursor di bawah, klik nomor 7, diganti dengan produk, dan 8 diganti dengan waste. Dan B4 diganti dengan C01, dan B5 diganti C02. Setelah itu, klik HE-nya C01, dimasukkan suhunya 30 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Setelah itu, C02, masukkan suhunya 30 derajat Celcius dan 1 atm. Setelah itu, dapat di-run. Setelah itu, dicek ada yang masih silang. Pada result, diklik status, Ya baik, untuk errornya sendiri yaitu red flag not considered in 25 outside loop impression. Bagaimana cara untuk biar agar tetap centang biru? Caranya sendiri yaitu klik convergence, kemudian klik convergence lagi. Nah, untuk maksimum iterasinya kita ubah, misalnya kita pakai 200 iterasi, kemudian di run. Nah, apabila sudah muncul result available, maka proses yang kami buat sudah tidak ada errornya. Kemudian kita cek stream summary-nya, di mana untuk stream di produk itu dengan fase liquid, kemudian temperatur 30 derajat dengan tekanan 1,01325 bar dengan fraksi di mana untuk produk sendiri kebanyakan metil asetat, yaitu dengan purity 99%. Lalu untuk di waste sendiri dengan fase liquid, kemudian temperatur 30 derajat dengan pressure 1,01325 bar, maka didapatkan untuk fraksi di waste sendiri yaitu yang paling banyak water dengan purity 99%. Untuk kapasitas yang keluar di produk itu kami bisa mengecek di mass flow, kemudian ini kan masih kilogram per hour, kita ubah menjadi ton per year. Nah, maka dapat dilihat pada stream produk yang keluar itu sebesar 649.351 ton per year. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.